Setelah rilis pada tahun 2014 lalu, Yamaha R25 sukses menjadi kompetitor pertama dari Ninja 250 Fi. Peminatnya juga banyak banget saat itu, karena dari tampangnya aja udah sangar. Lalu selang beberapa tahun, Yamaha melakukan penyegaran untuk Yamaha R25 ini dengan mengubah desainnya. Yang harusnya bikin konsumen jadi tertarik, tapi nyatanya malah berbanding terbalik. Nasibnya langsung buyar di Indonesia, karena desainnya itu terbilang nyeleneh bagi selera warga Indonesia, dan dikatain juga sebagai anak tiri dari Yamaha R Series. Kenapa bisa gitu? Sebelum bahas ke anak tiri, saya bahas dulu spek singkatnya. Kali aja ada yang mau beli. Yamaha R25 ini mengusung mesin 2 silinder segaris berkapasitas 248 cc DOHC 8 katup yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 36 horsepower dan torsi sebesar 23,6 Nm yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 6 percepatan. Dan motor ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fitur kekinian dan canggih, yaitu diantaranya sistem rem ABS, speedometer full digital, shock depan upside down, serta menggunakan dual headlamp LED. Dan seperti inilah bentuk motornya. Lalu, kenapa sih motor ini dibilang anak tiri? Pertama soal headlamp. Makin ke sini, semua keluarga Yamaha R Series itu punya ciri khas memakai lampu depan yang serba menyipit atau kecil banget, yaitu pakai LED proyektor sebagai lampu utama. Dan terdapat juga LED DRL kanan kiri yang bentuknya itu garis doang untuk pemanis. Tidak pakai headlamp yang ukurannya besar seperti dulu lagi. Tapi, beda dengan Yamaha R25 ini. Walaupun ukuran headlamp memang kecil dari generasi sebelumnya, tapi entah mengapa, Yamaha mendesainnya itu nyeleneh. Bukan yang ngikutin Yamaha R series lainnya, malah kayak gini. Dan desain headlamp nyeleneh ini adalah salah satu penyebab motor ini nggak laku. Dan bisa jadi alasan juga buat motor ini dihujat abis-abisan. Kalau ngomongin sasis, 99,9% keluarga R series Yamaha itu pakai sasis Delta Box. Bahkan, Vision generasi pertama yang notabene itu masuk kategori naked bike juga pakai. Dan sampai ke Yamaha R1M sekalipun juga pakai. Kecuali Yamaha R25 dan R7. Keduanya pakai sasis tipe Diamond. Karena Yamaha ingin motor yang ringan dan slim, serta mudah untuk dikendarai. Dan untuk soal bobot yang ringan sih lumayan terbukti. Yamaha R25 ini punya bobot sekitar 166 kg saja. Lalu soal teknologi dan fitur. Jujur ya, saya kasihan sama R25 terbaru ini. Karena kurang lebih, dia cuma update headlamp LED, shock depan upside down, sama speedometer full digital. Udah itu doang. Beda banget sama Yamaha R15 yang versi tertingginya, yang bahkan fiturnya bisa bikin moge yang pakai shock teleskopik itu tertunduk malu, dan hampir bisa setarain fitur moge kelas atas. Mungkin Yamaha sengaja gak nambahin banyak fitur canggih di motor ini karena ngeliat Ninja 250 Fi, yang fiturnya itu biasa aja tapi tetap aja laku. Jadinya Yamaha cuma nambahin fitur yang standar aja di kelas itu. Nggak kayak R15 yang fiturnya itu sabrek-abrek dan kelewat canggih untuk motor sekelas 150 cc. Kalau soal ini sih nggak ada hubungannya sama anak tiri. Ini hanya sekedar informasi aja, bahwa Yamaha R Series itu nggak terlalu fokus pada tenaga di atas kertas. Jadinya jangan heran kalau tenaga yang dihasilkan itu nggak yang paling besar di antara kompetitor, kecuali R15. Contohnya aja nih ya, Yamaha R25 itu powernya cuma 36 horsepower. Sedangkan Yamaha R6 itu powernya 118 horsepower.
Lalu Yamaha R7 itu 72 horsepower dan Yamaha R1 200 horsepower. Untuk harga, Yamaha R25 ini dijual dengan harga 62,7 juta sampai 70 jutaan saja on the road Jakarta. Dan untuk rivalnya itu ada Ninja 250 Fi yang dijual seharga 66,5 juta sampai 78,9 juta. Dan CBR 250 RR yang dijual dengan harga mulai dari 62,3 juta sampai 78,5 juta. Gimana nih? Kalian minat nggak buat beli motor ini dengan harga segitu? Sebenarnya saya bingung ya sama Yamaha. Dia niat apa enggak sih bikin motor ini? Untuk desain, sumpah sih, ini bukan selera Indonesia banget. Coba aja kalau desainnya itu mantep, pasti bakalan laku. Walaupun soal power, dia biasa aja. Ditambah lagi, dia harganya cukup murah. Karena kan yang penting ganteng dulu. Masalah kenceng atau enggaknya itu belakangan. Oh iya, terus Yamaha nggak ada effort buat bikin livery baru gitu? Kan kalau livery bagus, lumayan kan bisa nutupin mukanya yang kurang bagus itu. Loh, kan ada yang livery World GP-nya itu tuh. Ya ada sih, cuman kan itu livery ciri khas Yamaha secara keseluruhan, yang bisa dipakai di semua motor. Kayak misalkan livery KRT di Kawasaki, livery Repsol di Honda, hingga livery Enif Suzuki ke 100 tahun di Suzuki. Bukan ciri khas Yamaha R25 itu sendiri. Untuk fitur sih lumayan lah ya, terbilang standar untuk kelas 250 cc. Seenggaknya agak keren dikit dibanding Ninja 250 Fi. Gimana? Setelah lihat ulasan ini, kalian minat nggak buat beli Yamaha R25? Oke, jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.